Wow, kita kasih tanda begini dulu ya, tanda aplaus, puji Tuhan, bersyukur karena di dalam hidup daripada seorang Jeffrey Lim, mungkin bagi dunia, bahkan bagi keluarga tadinya udah nggak ada harapan ya. Gimana 25 tahun saya bayangkan yang jadi mamah ya, itu tidak mudah sekali. Tetapi doa, perjuangan, dan peran komunitas ternyata bisa menolong seorang Jeffrey Lim di tengah kegelapan malam. Jiwanya menemukan terang Allah dan kuasa Injil ternyata bisa menyelamatkan, menguatkan, mengubah, bahkan akhirnya memberdayakan seorang Jeffrey Lim bisa menjadi hamba Tuhan, bisa juga tetap berkarya dengan IT-nya, dan punya banyak kesempatan pelayanan yang sebetulnya tidak kalah dengan orang-orang yang sepertinya tidak punya masalah sakit penyakit gangguan mental, tapi belum tentu memiliki kapasitas pelayanan seperti Pak Jeffrey. Kita bersyukur kepada Tuhan. Izinkan saya menyeleng dengan satu lagu dulu. Lagu ini ada lagu tentang namanya mujizat ya, mujizat Allah. Dan di dalam lagu ini, maafkan, lagunya dalam bahasa Mandarin, tetapi ada terjemahan Indonesianya. Jadi nanti teman-teman boleh lihat terjemahan Indonesianya menceritakan tentang bagaimana ketika anak Allah tergantung di kayu salib. Seakan-akan dia tidak berdaya. Seakan-akan dia kalah total. Tetapi ternyata dia bukan kalah, dia adalah juru selamat dunia yang mati menggantikan manusia. Kematiannya di kayu salib adalah satu hikmat bijaksana Allah, satu kemuliaan Allah, satu kasih Allah yang tidak terbandingkan. Sehingga maut pun tidak lagi bisa menghalangi kebangkitan Kristus, dan musuh pun tidak bisa menghambat karya kemenangan Kristus. Dan itulah yang dialami oleh setiap orang, termasuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan keluarga yang seakan merasa hidup ini, harapan, impian masa depan itu hancur. Saudara tidak akan pernah mengerti sampai saudara ada di dalam lingkup yang mengalami langsung, entah sebagai anggota keluarga atau sebagai orang yang mengalami serangan penyakit mental. Itu menyerang otak, merampas semua kapasitas seseorang untuk mampu berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, mengekspresikan afeksi, menilai, memilah situasi, keadaan, realita, dan delusi atau halusinasi, semuanya hilang. Tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, tidak mempunyai daya kontrol atas hidupnya sendiri. Tetapi dengan kuasa Yesus Kristus masih ada harapan bagi orang demikian sekalipun untuk bisa menemukan hidup yang baru. Ini ya lagunya seperti ini ya. Nggak keluar ya suaranya ya? Keluar nggak suaranya? Nggak keluar suaranya. Oh, nggak keluar ya suaranya ya? Oke, kalau nggak keluar saya nggak dilanjutkan dulu ya. Karena ini adalah, kalau saya nyanyi sendiri mau didengerin boleh juga ya. Langsung aja saya nyanyi sendiri ya. Dia tampak gagal total, musuh bersorak, murid gemetar. Anak Allah disalibkan, dia tergantung tak berdaya. Maut menjelang nafas berat, dia membisu tanggung derita. Anak Allah disalibkan, dia seakan gagal total. Ini hikmat Allah, cara mulia Allah. Ini hikmat Allah, agung Allah. Musuh pun terhempas, setan pun terhentak. Tanggung dosa dunia, taklukkan sang bangkit dari kubur tanpa menang, Raja pemenang. Ya, suara saya nggak terlalu bagus, tapi lagu ini bagi saya adalah lagu yang membawa pengharapan, membawa kekuatan, karena dalam hidup perjalanan ini, ketika kita berurusan dengan masalah gangguan kesehatan mental, seakan-akan kalah, seakan-akan gagal total,
nggak ada harapan. Tapi Yesus yang dianggap kalah ternyata menang. Dan di dalam Kristus pergumulan kita sekalipun yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya, ternyata masih bisa memiliki harapan. Ya, kalau Pak Jeffrey bergumul dengan dirinya sendiri, kalau saya bergumul sebagai seorang ibu. Nanti kita bercerita di belakang bagaimana hubungan daripada Tuhan izinkan pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Pengalaman yang menimbulkan banyak pertanyaan dan air mata. Bertahun-tahun saya menunggu. Kenapa? Ada salah apa? Biasanya kalau orang punya pengalaman begini, yang disalahkan adalah peranan orang tua, peranan ibu, salah asuh, atau salah gaul, salah pola hidup, sehingga terkena masalah sakit seperti ini. Sampai saya menemukan jawaban Tuhan 3 tahun lebih yang lalu, dan pergumulan selama 8 tahun mencari jawaban, dan membuat hidup ini seperti jalan di atas lapisan es, seakan-akan diubahkan oleh Tuhan menjadi punya tujuan. Itu sebabnya lagu tadi bagi saya itu speaking a lot, ya. So, izinkan saya sekarang berbagi di sesi kedua. Welcome buat yang baru bergabung. Sangat menghargai kesediaan Anda untuk join pada hari ini, ya. Saya dan Jeffrey Lim menyambut Anda di dalam acara kolaborasi pertama berbicara tentang bagaimana menghadapi mental illness, rasa malu yang disebabkan olehnya, dan kekuatan Injil yang memberikan kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kita menghadapi hidup dan bersaksi di tengah dunia. Saya akan membagikan satu sesi saya berkenaan dengan bagaimana kita sebagai orang percaya dan gereja, dan bagaimana kita sebagai keluarga boleh menghadapi masalah mental illness dan segala dampak yang disebabkannya dengan benar. Perihal mental illness adalah bukan hal yang dicari-cari, karena realita dunia di sekitar kita hari ini sangat mengerikan, ya. Dunia mengatakan secara standar WHO, 1 dari 4 orang dewasa, 1 dari 4 orang dewasa, seluruh dunia 25% memiliki masalah gangguan kesehatan mental. 50% daripada 1/4 tadi, 25% dunia, 50%-nya berkaitan dengan masalah-masalah yang cukup serius. 17% youth, atau 1 dari 6, 7 anak muda. 10%, 10%, 1 dari 10 anak-anak memiliki gangguan masalah kesehatan mental yang sudah bisa teridentifikasi, dan pada beberapa penelitian muncul ada umur 17, umur 14, 17, 19, dan secara rata-rata seluruh dunia orang mengalami gangguan kesehatan mental munculnya antara umur kira-kira di rata-rata sekitar 30-an. Ya. Jadi kalau kita lihat realita di dunia kita, ada begitu banyak orang. Dan kalau dipilah-pilah berapa banyak yang kena bipolar, berapa banyak yang kena schizofren dan segala macam, itu tidak terduga. Ada begitu banyak orang yang karena mengalami gangguan kesehatan mental juga, sehingga akhirnya mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Dulu saya berpikir kalau ada orang bunuh diri itu karena stres. Aduh, kasihan stres, ya. Aduh, orang hidupnya baik-baik kok stres bunuh diri, kurang iman. Sampai saya mengerti dan belajar tentang mental health. Belum tentu karena stres, tetapi karena pergumulan yang tidak bisa tertahankan, penyakit sakit yang menderita secara mood yang tidak bisa terbayangkan. Tapi bisa juga karena lagi mania, lagi merasa dirinya hebat, dirinya pahlawan, berhalusinasi, dia bisa terbang, dia loncat keluar, dan tahu-tahu dia ada di gedung tingkat tinggi, lalu meninggal dunia. So, mental health menimbulkan satu masalah yang mungkin selama ini kita tidak membicarakannya karena tadi stigma, malu mengatakannya dan bertanya. Padahal realita di sekitar hidup kita itu sangat banyak sekali. Bayangkan 1 dari 4 itu di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita mau sedikit luangkan waktu, cari di Google. Sekarang kan zamannya semua bisa cari informasi, ya. Bagaimana prosentase menurut Menteri Kesehatan Indonesia, Universitas misalnya Erlangga atau Universitas Indonesia, atau apa sajalah lembaga-lembaga kesehatan di Indonesia. Kita akan lihat di Indonesia sendiri masalah stres, masalah gangguan kesehatan mental, kecemasan, depresi, panic attack, OCD, dan lain sebagainya itu sangat banyak sekali. Saya nggak akan bicara soal data, ya. Tapi kalau mau bahan-bahan ini nanti ada, ya. Dan di dalam satu kasus yang begitu banyak untuk Indonesia, ya, menurut standar mestinya 1 dari 30.000 kebutuhannya, ya. Indonesia membutuhkan sekitar 24.000, tetapi yang tersedia hanya segini saja, ya. Dan ada 8 provinsi itu tidak ada sama sekali penolong untuk orang dengan gangguan kesehatan mental, ya. Dan 70% saja yang baru teratasin, sisanya belum mengalami layanan sama sekali, ya. Jadi
Ini sesuatu data yang sangat mengerikan di sekitar kita. Nah, kalau orang mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari stres, cemas, ketakutan, ya, satu gangguan tekanan yang tidak tertahankan, biasanya carinya nggak langsung ke psikiater, ke rumah sakit karena stigma, malu, takut. Carinya kepada siapa? Kepada gereja. Pertanyaannya, seberapa banyak gereja peduli sekarang dengan orang-orang seperti ini? Berapa banyak gereja, pemimpin gereja, komunitas orang Kristen punya hati, punya waktu untuk mendengarkan, menolong, dan mengerti bagaimana menghadapinya. Padahal tantangan itu begitu banyak di sekitar kita. Ya, ada seorang mengatakan bahwa negara-negara yang baik dan kuat karakternya ditentukan oleh bagaimana dia memperlakukan wanita, anak-anak, dan lansia. Jadi satu negara ini ya, 15 negara terbaik. Bagaimana disebut baik? Karena mereka memiliki layanan yang baik kepada wanita, anak-anak, dan lansia. Tetapi ada seorang bernama Michael Lyers, dia adalah salah satu penulis buku namanya The Struggle is Real, salah satu daripada dosen online saya untuk coach mental health. Dia mengatakan bahwa ukuran sesungguhnya bagi satu gereja lokal, bagaimana gereja itu baik dan sehat setelah dia melayani sebagai psikiatris di dalam dunia klinisnya ya, psikiatri klinis. Dia melayani setelah 30 tahun lebih, dia mengatakan apa? Bahwa kalau gereja itu baik dan sehat, dia tahu bagaimana memperlakukan orang-orang dengan gangguan kesehatan mental dengan baik. Karena dia peka apa yang menjadi tantangan di sekitar dunia kehidupan yang nyata. Di dalam kehidupan gereja hari ini, tendensi gereja terhadap orang dengan gangguan kesehatan mental sebetulnya sangat miskin sekali. Seorang ibu pernah, katakanlah namanya Mary, ya, dia mempunyai gangguan bipolar, tapi nggak bisa ngomong kepada siapa-siapa. Dia coba membuka dirinya di gereja. Begitu dia membuka dirinya di gereja, orang tidak mau bergaul dengan dia, orang menjauhi dia, bahkan orang bisik-bisik mengata-ngatai dia. Bahwa dia kurang iman, bahwa dia punya masalah, sehingga stres, tidak tahu mengatasi masalahnya. Dia bilang, begitu sulitnya saya menemukan orang yang bisa menerima saya. Padahal saya cuma kepingin bisa berbagi resep kue, sama-sama ikut kebaktian doa, dan saya juga mau belajar Alkitab. Ya. Tetapi kalau gereja mau menolong, ada cerita lain, katakanlah misalnya seorang bernama Martin. Dia memiliki gangguan tidak nyaman, sekolah tidak bisa lulus, ya, kuliah nggak selesai-selesai, begitu kan, memiliki usaha pun sudah lama jatuh bangun, begitu kan. Lalu gereja mendampingi dia, gereja menemani dia, dan Martin mendapatkan satu support baik secara moral maupun secara material, secara emosional dari gerejanya, mendampingi saat tulis sampai pelan-pelan yang tadinya susah lulus, akhirnya pelan-pelan bisa lulus kuliah. Dan belakangan bisa memiliki usaha yang cukup stabil selama 30 tahun. Walaupun dia mengalami depresi, dia bisa tetap terlibat di gereja karena dia merasa gereja itu tempat di mana dia tertolong, terbantu, menemukan dirinya walaupun dia sakit. Kalau dia lagi sakit, ya dia istirahat, cuti, nggak bisa memimpin dan melayani. Tapi kalau sudah sembuh, sama kan kalau kita lagi sakit flu, sekarang kena COVID, siapa aja kena COVID, sama penyakit mental bisa menyerang siapa aja. Kalau lagi sakit, ya isolasi diri dong, ya kan? Orang kanker pun isolasi diri dong, bukan karena menular kalau kanker, karena perlu waktu, karena penyembuhannya membutuhkan tenaga, waktu, perawatan. Sama dengan gangguan kesehatan mental juga. Martin waktu sakit, dia nggak bisa melayani, nggak bisa bekerja. Tapi begitu sehat kembali, dia diterima kembali oleh gerejanya, ya. Dia merasa bergumul, bersalah dengan dirinya, tapi gereja mendukung, mendampingi, dan memberikan rekomendasi, medikasi, konseling yang tepat, sampai akhirnya dia bisa menemukan hidupnya yang maksimal, walaupun dia seorang yang depresi. Bagaimana dengan pelayanan dan kehadiran kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, hari ini di tengah gereja kepada jemaatnya, dan di tengah dunia, dengan ladang tantangan yang begitu mencolok mata. Nah, kita boleh belajar dari firman Tuhan, kita bilang Alkitab ada nggak sih ngomong soal pelayanan mental? Dan Michael Lyle membuat saya menangis waktu dia menguraikan bagaimana gereja bisa berperan dalam pelayanan mental health melalui cerita orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas pasal 10 kita tahu ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Saya harap di sini semuanya tahu tentang ceritanya ya. Saya tidak akan membacakan semuanya. Dan satu bagian menonjol yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ini di dalam pasal 10 ayat 30 sampai dengan 35 sangat indah. Sementara orang lain menghindari dia, ya ada orang Lewi dan lain sebagainya, imam menyeberang di seberang jalan. Tetapi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.
ada imam turun ke jalan itu, melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Begitu juga seorang Lewi datang ke tempat itu, waktu dia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau membelanjakannya lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Apa yang kita bisa lihat di sini terkait dengan satu tantangan, undangan, challenge, ya, memperhatikan pelayanan orang dengan sakit mental dari konteks ini, ya. Di situ dikatakan ada seorang, tidak disebut namanya, tidak disebut apa ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem. Orang bilang kemungkinan orang Yahudi, tapi tidak disebut namanya. Nah, kata seorang ini anonim, tidak mempunyai status. Dia dirampok, dia disergap habis-habisan. Dia terbaring setengah mati, tapi belum mati. Dia memiliki rasa takut bahwa dia akan dilukai kembali. Dia bisa mendengar segala sesuatu yang dikatakan orang yang melintas melewatinya. Dia bisa melihat dan merasakan sayup-sayup dan merasa terluka, tertolak, terhina, dan tidak berdaya waktu orang melihat dan seberang dari seberang jalan, walaupun itu adalah teman, tanda petik, orang sebangsanya. Ya. Dan gambaran orang seperti ini dikatakan oleh Lyle, seorang profesor yang saya bilang tadi 30 tahun pelayanan psikiatrik klinis ya untuk menolong orang-orang dengan gangguan kesehatan mental, dia bilang bisa dibandingkan dengan gambaran orang yang mengalami atau terkena musibah gangguan kesehatan mentalnya. Kenapa? Dia seperti orang yang tidak nyambung hidupnya di dunia. Diajak ngomong kagak bisa, diminta ini itu nggak bisa, seperti lumpuh total, setengah hidup setengah mati di kamar saja kalau yang depresi. Kalau yang schizofren hidup dalam dunianya sendiri, ya, yang sibuk dengan tekanannya sendiri, dengan rasa takutnya sendiri. Dan dia bisa merasakan bagaimana respon orang di sekitarnya mencoba menjauh, ya, tidak mau berurusan dengan dia karena dirasa ini kasus susah, kasus bermasalah, nanti rese, nanti ribet, nanti bisa melukai misalnya kan, merepotkan. Jangan-jangan nanti kalau kita bantu dia mencederai kita atau masih ada mungkin dia pura-pura gitu kan ya. Jadi orang ini disalahpahami, distigma istilahnya. Tapi itulah gambaran orang. Dia merasa begitu takut, begitu putus asa, begitu sendiri, terkucil, hidup dalam seperti di ujung kehidupan, tapi dia belum mati. Ketika dia diabaikan, dia merasakan tidak berdaya. Dia merasakan ketakutan dan tidak adil. A certain man. Satu gambaran orang yang mengalami hempasan sakit. Pak Jeffrey kira-kira begitu ya mungkin waktu mengalami 25 tahun ya. Dijauhi, lagi melarikan diri dan lain sebagainya ya. 25 tahun dan bagaimana keluarga bergumur. Luar biasa sekali ya. Lalu di situ kita melihat ada passing by myths, yaitu mitos orang-orang yang lewat ya. Orang-orang yang lewat ini dikatakan seorang imam dan seorang lewi. Yang kita tahu adalah seorang yang sebetulnya merupakan apa? Merupakan seorang rohaniwan, seorang yang mengerti tentang bagaimana menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang, mendampingi orang ya. Punya kapasitas, tetapi dia menjauh. Nah, ini adalah satu gambaran siapa aja mungkin ya dari dunia ini, orang yang sebetulnya bisa menolong, berkompetensi menolong, ya. Secara jabatan, secara status, secara moral, seharusnya bisa menolong, tetapi ternyata menghindar dan memilih. Saya memahami, karena dulu pun kalau saya di dalam kasus jemaat, ada yang begini, saya bilang, ini mah tugas psikiater, bukan tugas saya. Dulu. Kalau saya sebisa-bisanya mengkonseling, mendoakan, kalau udah bokot, sudah saya nggak tahu bagaimana. Ya, sampai kemudian Tuhan bukakan pengalaman dan pembelajaran yang cukup mahal, tapi cukup berharga. Ya. Nah, ini adalah figur pemimpin rohani yang sibuk punya posisi reputasi. Kenapa mereka sampai tidak mau terlibat dan membantu orang yang sedang tergeletak di depan mata? Dan notabene ditafsirkan itu orang Yahudi, gitu kan ya. Orang sesama sebangsanya. Mungkin karena kekhawatiran. Ya, seperti tadi saya singgung sedikit, khawatir bahwa jangan-jangan ini satu jebakan. Karena ketakutan, kalau di situ masih ada penjahatnya, jangan-jangan saya juga nanti kena jebakannya. Atau mungkin kecurigaan, mungkin ini cuma permainan saja. Orang ini tidak sungguh-sungguh celaka. Dia mau menjadi jebakan, ada temannya, atau dia sendiri mau merampok saya.
punya banyak yang saya katakan asumsi tentang keadaan orang itu, sehingga kita tidak menolong dia, ya. Dan sebetulnya asumsi-asumsi yang ada ini adalah merupakan sesuatu yang disebutkan salah kaprah dalam menilai, karena membawa tanpa sadar satu stigmatisasi, memberikan stigma kepada orang dalam kondisi begitu. Ya, kalau kita hubungkan tadi dengan gangguan kesehatan mental, bahwa orang dengan sakit mental ini karena apa? Ya mungkin karena salahnya sendiri, mungkin karena keluarganya nggak benar, tidak mempunyai satu lingkungan keluarga bertumbuh yang baik. Ya kalau mau bertanggung jawab, itu keluarganya mesti bertanggung jawab gitu kan. Atau mungkin ya karena dia suka gaul salah sih, ya pakai obat, mabok-mabokan, pakai drugs, jadi aja begitu otaknya rusak. Ya salah sendiri dong, ya berobat sendiri. Bahkan rumah sakit pun ada yang kalau udah tahu kasusnya karena begitu, menolak menerima pengobatan dan membatasi. Kenapa? Ini salah sendiri. Makanya kokai gitu kan. Kapok lo, tanggung lo. Makanya kalau hidup mesti benar, biar jadi pelajaran bagi dunia. Ya, bagi anak-anak muda, kalau yang kenanya anak muda. Jangan macam-macam, kalau udah begini hidupmu rusak, nggak ada masa depan. Ya. Nah, ini adalah stigma. Apalagi kalau ini menimpa orang percaya. Kok orang percaya bisa mengalami begini? Nggak mungkin dong. Tuhan itu ajaib, Tuhan baik, kan tidak mungkin memberikan satu hal yang membuat orang percaya itu dipermalukan. Karena dianggap kalau orang udah punya gangguan kesehatan mental itu sesuatu kondisi yang kenapa jadi stigma, orang nggak mau ngomong. Dirinya nggak mau ngomong, keluarganya nggak mau ketahuan orang. Bagaimana kita punya seseorang di rumah kita yang bisa ketawa sendiri, marah-marah terusan. Bisa tiba-tiba ngomong yang enggak, bergerak-gerak semaunya sendiri. Atau mengunci diri, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau bekerja, nggak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain, sampai bau, sampai kotor, sampai jorok semuanya. Kalau lagi kondisinya buruk. Dan kadang-kadang kita merasa kita salahnya apa. Nah, saudara, ada panduan paradigma framework daripada Lukas pasal 10 yang kita perlu belajar. Kalau sampai ada orang Kristen sakit, dan khususnya kena gangguan kesehatan mental, apakah salah? Salah siapa? Apa masalah mendasarnya sehingga kita mempunyai stigma dan mempunyai kekakuan untuk ketidaknyamanan, ketidakleluasan untuk menghadapi masalah ini dan melayani hal ini? Ada dua masalah mendasar. Yang satu masalah asumsi teologis terkait Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa kalau orang percaya itu Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Artinya orang percaya beriman katanya tidak seharusnya mempunyai masalah emosi, masalah mental. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, hidupnya sudah diubahkan, diisi dengan sukacita melimpah. Enggak mestinya mengalami gangguan kesehatan mental. Ini asumsi teologis yang akan kita kupas. Yang kedua, kenapa masalah mendasarnya adalah asumsi pemahaman terkait intervensi medis. Dianggapnya gejala mental itu akar masalahnya masalah emosi atau masalah rohani spiritual. Jadi bukan masalah perlu pengobatan medis. Jadi bagaimana? Ya sakit, ya kamu kurang iman, kurang doa gitu kan. Nggak bisa menguasai diri, nggak mau belajar, ya karakternya jelek, makanya jadi sakit. Jadi ini urusannya bukan urusan dikasih kabar Injil, nggak mau bertobat, nggak mau percaya, nggak mau berubah, ya salahnya dia, udah gimana nanti aja. Saudara, kita perlu melihat paparan Alkitab terkait dengan asumsi teologis tadi. Kalau kita bilang hidup di dalam Tuhan Yesus adalah yang dibawakan Tuhan Yesus, hidup berkelimpahan, hidup berkemenangan. Tapi kalau kita lihat fakta di dalam Alkitab, hidup berkelimpahan dan berkemenangan yang dipaparkan Alkitab tidak bebas dari pergumulan. Tidak bebas dari penderitaan. Dari pengalaman putus asa, terdesak, bingung, cemas. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, para nabi, orang-orang yang disebut ditokohkan di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama, siapa sebutkan yang tidak ada susahnya? Orang paling baik pun yang disebut paling saleh, Ayub mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Ya, Daud punya pergumulan, Mazmur kitab terkenal yang merupakan ungkapan-ungkapan Daud dalam pergumulan mental, emosional. Bahasa-bahasanya tuh setelah saya belajar, iya itu bahasa pergumulan orang, pergumulan mental, emosional, bukan cuma spiritual saja. Ya kan? Seperti Yeremia, betul? Yeremia terkait dengan masalah kitab ratapan gitu kan, sama itu juga satu ungkapan pergumulan, Yunus dan lain sebagainya. Kita tahu di Alkitab ada catatan tentang misalnya Nebukadnezar, ya kan, yang punya gangguan. Jadi di Alkitab itu ada, dan kalau termasuk kategori orang percaya, bahkan Paulus di Perjanjian Baru pun mengalami pergumulan-pergumulan, ya. Nah, kita tidak bilang Paulus mengalami pergumulan sakit jiwanya, tetapi bahwa hidup berkelimpahan itu tidak berarti bebas daripada penderitaan dan kesusahan. Nah, Alkitab kaya dengan ungkapan perasaan yang lekat dengan pergumulan batin, emosi, dan mental orang.
bagaimana menghadapi tertekanannya hati, ketakutan, keluh kesah, kesepian, kemarahan, kekhawatiran, kecemasan, rasa bersalah, rasa malu, tertuduh, menderita, baik itu karena dosa ataupun karena satu dan lain hal yang lain. Alkitab memberikan satu gambaran bagaimana firman Tuhan itu memberikan penghiburan, pengajaran, pendampingan yang kita bisa pakai untuk orang yang lagi susah. Berarti ada itu, toolsnya ada untuk bisa dipakai. Tapi kenapa orang percaya tidak memakainya, begitu kan ya? Lalu Alkitab kental dengan nasihat supaya orang percaya saling menghibur, mendengarkan, mengaku dosa, saling mengampuni, saling mendoakan, ya, saling menguatkan, begitu kan? Itu kaya di dalam Alkitab, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara orang dengan gangguan kesehatan mental itu tidak ada perlunya dilayani, tentu saja salah sekali ya. Itu satu tantangan yang justru perlu kita lakukan. Kita punya tools-nya, kita punya kuasa kasih karunia, kita punya kuasa darah Yesus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan untuk bisa menolong dan mendidik. Saya senang dengan tulisan Jeffrey di dalam bukunya Terang Allah di Tengah Kegelapan Jiwa, ya betul begitu ya judulnya ya Pak Jeffrey ya. Bagaimana memaparkan peranan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan gereja di dalam kehidupan seorang manusia dengan gangguan kesehatan mental. Bagus sekali. Dan bagaimana peranan Roh Kudus dan Allah Tritunggal ya di dalam kehidupan seorang manusia ya di dalam pergumulannya karena dosa dan karena gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh memang masalah brain disorder, ada kelainan di otak. Apapun pemicunya, entah pengalaman masa kecil, non-organik ya, atau masalah organik karena terkena virus, cedera otak, genetik sehingga mempunyai kecenderungan gangguan otak. Jadi itu paparan Alkitab terkait dengan asumsi teologis. Gereja punya, orang percaya punya tools untuk menolong mereka supaya dengan firman Tuhan pada waktu dia sakit atau pada waktu dia mulai setengah sadar dan ketika dia dalam pengobatan udah baik, perlu dikuatkan dengan firman Tuhan sehingga dia bisa dibebaskan daripada semua rasa bersalah dan pergumulan mentalnya yang begitu membebani dia. Nah, yang kedua, panduan paradigma framework-nya adalah paparan ilmiah secara human physiology, yaitu terkait dengan tadi asumsi pemahaman intervensi medis. Oh, kalau sakit mental itu urusan masalah rohani, masalah mental, masalah emosi, ya, masalah penataan diri, perilaku, behavior, gitu kan, emosi, gitu kan. Ternyata sekarang setelah abad neuroscience ya, abad pengetahuan tentang otak, tentang syaraf itu berkembang. Otak bisa dipilah, di MRI, dibukakan cara kerja otak dan lain sebagainya. Maka ditemukan bahwa secara fisiologi dan peran otak merupakan satu mediator masalah urusan emosi. Otak ini menjadi kontrol semua urusan, bukan cuma orang berpikir, orang bergerak, yang disadari tidak disadari, maksudnya disadari kayak nih kalau kita ngomong, ngambil barang, melihat, itu kan kesadaran ya, dengan kontrol sadar. Ada yang nggak sadar kan denyut jantung, ya paru-paru, denyutan di dalam perut, dan lain sebagainya, itu tuh dikontrol oleh otak secara tidak disadari oleh kita. Nah, otak ini pusat untuk mengontrol persepsi, afeksi, komunikasi, ya, interaksi, dan segala hal. Kalau ada sesuatu yang rusak di otak, itu komunikasi ngaco pasti. Dulu saya pikir kenapa saya punya kerabat baik gitu ya, sopan, udah tabrakan kena geger otak, orang tuh jadi berbeda. Dulu ngomongnya sopan, sekarang ngomongnya kasar, kadang-kadang suka agak jorok lagi. Kenapa jadi begitu kan ya? Dulu nggak mengerti, sekarang oh iya mengerti. Saya punya jemaat dulu baik-baik saja, sangat rohani cinta Tuhan. Lalu ketika mengalami operasi otak karena cancer, terkena sedikit cairan kimianya, hilang keseimbangannya. Dia menjadi orang yang depresi. Dulu saya pikir cuma doa, tengking-tengking begitu kan. Nggak baik-baik, padahal sebetulnya itu masalah psikiatri. Jadi ini peranan fisiologi otak sebagai mediator terkait masalah urusan emosi, yang sekaligus mempengaruhi persepsi, mood, emosional yang terkait dengan fungsi motorik, kognitif, aktivitas fungsi dasar tubuh, dan lain-lainnya. Nah, kesehatan otak bisa mempengaruhi stabilitas, performa, emosi, mood, mental seseorang. Di sini ada keterkaitan yang erat antara fungsi otak dengan organ tubuh dan syaraf lain yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Di dalam kelas saya, family to family, untuk keluarga yang punya masalah mental health dan mau belajar bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya,
itu ada pelajaran khusus tentang bagaimana otak orang yang sakit mental itu memang berbeda dengan orang yang normal. Jadi kalau orang punya gangguan kesehatan mental, bukan disalahin orangnya atau keluarganya, karena itu ada hal yang misterius terjadi dengan masalah otak. Dikatakan sebelum mengandung atau setelah lahir 1 bulan, sebelum dilahirkan 5 bulan, itu rentan terkena virus yang bisa mengganggu ke otak tanpa ketahuan. Terakhir saya ketemu di dalam 20 tahun terakhir, ketemu yang namanya PANS or PANDAS, anak kecil kena infeksi Streptococcus. Kalau bakteri itunya sampai tidak betul-betul tuntas sembuh, masuk ke basal ganglia di tengah otak kita, anak ini bisa kayak kerasukan setan atau orang yang seperti punya gangguan kesehatan mental serius. Dan tidak tahu dalam 1 hari berubah. Kenapa? Sesuatu menyerang otaknya. Jadi ada realita disfungsi kerusakan otak berkenaan dengan kesehatan mental yang perlu treatment, perlu pengobatan, bukan cuma konseling dan doa. Ya, jadi sekarang udah ada foto-fotonya. Di Kanada itu ada bank otak yang mulai dikoleksi orang yang sakit bersedia menyumbangkan otaknya kalau dia meninggal, lalu menjadi satu bahan studi. Dan dari keluarga orang yang sakit, ada keluarganya yang nggak sakit, juga setelah meninggal, mereka mau menyumbangkan otaknya dibandingkan. Dan itu banyak pengetahuan baru berkembang dengan masalah gangguan kesehatan mental, sehingga cara menanganinya berbeda. Lalu kita hubungkan dengan pergumulan kita sebagai orang percaya. Mungkin nggak orang percaya kena COVID? Mungkin dong. Kena kanker? Mungkin dong. Kena jantung? Mungkin kan. Kolesterol? Mungkin kan. Diabetes? Mungkin kan. Kena gangguan mental? Juga mungkin. Ya, Alkitab sangat kaya dengan pengajaran tentang teologi penderitaan. Nah, Michael Weil mengatakan bahwa bahkan Alkitab bisa disebut sebagai book of trauma. Book of trauma. Menggambarkan banyak sisi kehidupan yang menekankan penderitaan dan pain. Walaupun tidak memberikan penjelasan jawaban yang jelas atas semua masalah penderitaan manusia, tetapi Alkitab dengan jelas dan tegas menekankan Allah hadir, Allah peduli, Allah menopang, Allah menyertai mereka yang mengalami penderitaan. Cerita yang nyata adalah Jeffrey Lim. Dan begitu saya mulai terlibat dalam pelayanan mental health ini, itu biasanya kan kalau Google kan kita suka cari cerita apa, makin banyak tuh muncul cerita-cerita begitu ya. Dan saya ketemu ada begitu banyak orang yang punya penyakit mental di dunia, mungkin di Indonesia dianggap, maaf istilah yang nggak boleh saya pakai lagi, gila begitu kan. Ternyata itu bukan orang yang tidak baik, orang yang bisa punya kapasitas jenius, kapasitas kemurahan hati, kebaikan yang bisa berfungsi maksimal. Kalau dia sendiri mau berobat atau keluarganya mau mendampingi dan tahu bagaimana mendampingi dia. Isn't that wonderful? Ya, bayangkan tadi saya bilang 1 dari 4 dewasa, 1 dari 6, 7 youth, 1 dari 10 anak-anak per given year setiap tahun menurut standar WHO memiliki masalah mental issue. Ya, dan umur berapa mulai kambuhnya biasanya ada ya. Di situ semuanya ada dan it's so real ya. Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan mengajarkan perjalanan penderitaan termasuk disebabkan oleh gangguan kesehatan mental adalah bagian pengalaman hidup yang bisa dialami orang percaya. Ini tidak disukai siapapun juga, tapi bisa ditanggung walaupun berat. Kadang-kadang rasanya nggak masuk akal, tetapi ini bisa menjadi bagian alami dari proses kunci Allah membentuk seseorang atau keluarganya menjadi makin serupa dengan Kristus. Menjadi pengikut Kristus, yang punya kemurahan hati, yang punya kepekaan bahkan untuk peduli kepada orang lain. Ya, kita tahu bahwa semua kendali, tuntunan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan kita menghadapinya sendirian. Tuhan mau kita sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai komunitas orang percaya, hadir seperti yang diteladankan oleh orang Samaria yang baik hati tadi. Dia melihat orang itu. Dia melihat orang ini tidak sebagai ancaman, tidak membawa asumsi, apalagi stigma. Tapi dia melihat sebagai sesama manusia. Dia mengasihi sebagai sesama manusia. Dia bukan cuma melihat, lalu sigap meresponi tanpa membawa dugaan-dugaan asumsi, bahkan ketakutan ancaman bagi dirinya sendiri. Kenapa dia bisa begitu? Bukan karena dia mungkin lebih bermoral dari orang lain, lebih punya kasih daripada yang lain. Itu satu tafsiran yang tidak salah juga. Tetapi bisa jadi orang seperti ini adalah orang yang mungkin pernah mengalami entah dirinya atau kerabatnya, dan dia tahu apa artinya mengalami musibah seperti orang yang sudah jadi korban perampokan tadi. Sehingga dia bisa punya empati, punya compassion untuk bertindak dengan cepat, dengan hati yang penuh belas kasihan. Ya, karena pengalaman itu mungkin dia seorang yang sudah belajar dan mau mengerti
untuk memahami, dan dengan pemahaman ini dia bertindak cepat dan tepat, tahu apa yang perlu dan bisa dilakukan. Perhatikan bagaimana dia melakukan yang bisa dan perlu mengobati dengan apa yang ada. Bagaimana seorang dalam perjalanan, seorang pedagang bisa bawa obat-obatan berupa minyak, berupa anggur yang bisa dipakai untuk orang sakit. Mungkin selalu tersedia karena punya pengalaman dan merasa bisa berguna untuk dirinya atau untuk orang lain. Betul kan? Nah, di sini kita melihat perlunya gereja berperan untuk memberikan pelatihan, satu penyuluhan untuk jemaat sadar, pemberdayaan kepada gereja Tuhan, orang percaya, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Yang sakit apalagi keluarganya, supaya bisa mengenal dan menolong mereka dengan gejala gangguan kesehatan mental dengan baik dan benar, sehingga bisa pulih atau paling tidak bisa berperan kembali semaksimal, seoptimal yang dia bisa. Karena seorang yang kena gangguan kesehatan mental bukan berarti seumur hidupnya hancur. Ya, meskipun 25 tahun seperti Jeffrey masih bisa berkarya. Ya, masih bisa berkarya. Oke? Dan di sini kita melihat peranan lain daripada orang Samaria yang baik hati dalam hal peranan innkeepers, pemilik penginapan. Bagaimana orang Samaria bekerja sama dengan pemilik penginapan. Di sini berbicara soal bagaimana gereja perlu bekerja sama dengan innkeepers. Ini adalah bisa merupakan institusi-institusi organisasi kesehatan, perawatan ya, secara profesional. Orang Samaria adalah orang yang aman dengan hati dan pemahaman dalam menolong korban yang sedang trauma. Korban yang mungkin mengalami sesuatu yang dikatakan tadi dibandingkan dengan orang seperti yang mengalami gangguan kesehatan mental, orang yang aman untuk menolong. Bukan datang dengan penghakiman, dengan satu judgmental, spiritual, moral, bahwa kamu orang nggak benar nih, saya jadi orang baik, nolong kamu, enggak. Dengan hati yang penuh pemahaman dan pengertian. Lalu kita melihat bagaimana dia tahu bermitra dengan pemilik penginapan yang merupakan satu badan yang memberikan layanan untuk pemulihan bagi orang yang sakit ini, ya. Jadi dalam mendampingi sampai bisa mendapatkan pemulihan, ya. Dia tidak meninggalkan korbannya sendiri. Peran pemilik penginapan ini merujuk pada peran psikiater spesialis pengobatan mood dan kecemasan para awam di gereja yang mau melayani dengan hati, dengan pemahaman serta pengalaman untuk peduli kepada sesamanya. Bagi saya ini adalah satu harapan dan bantuan yang perlu kita kobarkan dalam kehadiran kita di tengah dunia. Saya bilang tadi, 25% orang dewasa, 17% anak muda, 10% anak-anak. Anak-anak punya keluarga, orang muda punya keluarga, orang dewasa juga punya teman, punya mungkin anggota keluarga, punya orang tua atau punya teman hidup atau punya adik kakak. Berarti seluruh keluarga, hampir seluruh dunia di sekitar kita, ya, bisa terancam dengan masalah dampak gangguan kesehatan mental, dan gereja sudahkah hadir membawa harapan dan tangan untuk menolong? Sudahkah kita mempunyai sikap dan paradigma yang tepat membawa harapan kepada keluarga seperti ini? Kita mau belajar bagaimana menghadapi dan mengerti. Gereja perlu memberikan pembelajaran penyuluhan. Kita mau belajar mendengarkan dan menerima ajaran, ya. Belajar untuk listen, supaya kita bisa mendengarkan pergumulan keluarga yang bergumul dengan anggota keluarganya atau orang yang sakitnya sendiri. Kita perlu link out, berkomunitas, bergaul. Karena orang-orang ini bukan untuk dikucilkan, perlu pendampingan, perlu ditolong, perlu dilindungi, perlu diberikan akses kolaborasi, kemana harus pergi, kepada siapa harus berobat, bagaimana kalau tidak mampu, bagaimana gereja hadir, karena pengobatan untuk sakit gangguan kesehatan mental itu bukan kayak orang sakit kanker, mahal juga kanker ya, udah diobatin selesai gitu kan, harus ada menjaga masa depan ke depannya, seperti orang kena jantung. Kalau udah sembuh stroke-nya perlu ada obat yang dijaga supaya jangan kena stroke lagi, atau orang kena diabetes. Nggak bisa, udah sekarang berhenti, udah nggak lagi darah, nggak gulanya nggak tinggi. Harus dijaga terus, karena kalau nggak cairan kimianya di otak tidak seimbang, itu akan sakit lagi. Seperti tadi diceritakan oleh Jeffrey. Ya kan, berkali-kali sampai dia sadar 2014, kenapa sampai sekarang? Nggak itu. Tentu dirawat juga, dan ternyata saya tanya ada obat yang rutin dimakan, ya kan? Tentu dengan konsultasi yang terus terjaga, dia bisa peka kapan kalau gejala ini kayaknya mau rada-rada nih, kayak orang mau flu, ini kayaknya udah mau flu ya Pak Jeffrey ya, berapa hari yang lalu, Pak jangan terlalu stres Pak, ayo kita hadapin dengan tenang, dengan berdoa, dan dia langsung juga mengatasi semuanya dengan baik, istrinya juga membantu juga. Jadi kita perlu berkomunitas, bergaul untuk saling menolong, saling menghubungkan, ya, dan di atas semuanya kita perlu mendatangkan pengharapan dalam sikap paradigma yang tepat dengan mengasihi. Kita perlu
memberikan harapan dan tangan menolong dengan menyediakan kesediaan kerjasama, memberikan support secara intensional, sengaja, mau berproses ya. Entah itu proses pemulihan, mendampingi untuk terapi, konseling, bahkan berobat, minum obat, itu perlu didampingin, perlu belajar ya. So, bagaimana kita bisa menolong di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini? Mari kita bangun budaya terbuka. Mari kita belajar, mau belajar, mau diedukasi, mau menerima penyuluhan. Atau kita gereja, dan saya sedang terlibat dalam pelayanan ini, mau memberikan edukasi dan penyuluhan. Ya, mari kita teladankan dan ajarkan satu sikap yang sungguh-sungguh tidak membawa stigma dan asumsi, tetapi satu kasih seperti orang Samaria yang baik hati. Ya, kita mau berjejaring, bekerja sama dengan institusi kesehatan. Saya mulai ending the silence, saya mulai removing aware, bangkitkan kesadaran tentang pentingnya mental health, dan stigma harus dihilangkan dengan mengatakan tentang mental health. Nggak apa-apa pergi ke dokter, nggak apa-apa ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Orang sakit badan ya ke rumah sakit badan. Kalau orang jiwanya karena kepalanya yang sakit, itu otaknya sakit, pergi ke rumah sakit bagian itu, dan itu bukan urusannya dengan karakter seseorang, dengan reputasi seseorang. Kita harus menyingkirkan stigma-stigma seperti itu. Kita harus merangkul. Kenapa? Karena mereka tidak ada seperti orang yang tergeletak. Kecuali kita berinisiatif, punya hati. Orang tidak akan menolong mereka. Akan keleleran di jalan dan menjadi gangguan bagi masyarakat, jadi beban bagi negara. Dan satu kerugian bagi seluruh keluarganya. Ya, seorang bernama Shelley Beach, dari salah satu dari NAMI, itu mengatakan, hang on, read the Bible and trust God. Bertahanlah, bacalah Alkitab dan percayalah Allah. Lalu lakukan seperti yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Jump into the mess of this world. Yesus datang ke dalam kekacauan dunia ini dan mengkonfrontasi rasa nyeri, pain, ya, ketika kita membawa penghiburan dan harapan kepada yang menderita. Mari kita bersama-sama. Lalu apa hubungan saya dengan pelayanan ini? Saya tidak akan peduli dengan pelayanan ini sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dari sekarang berarti 11-12 tahun yang lalu ya, sekitar 2010 sebetulnya kejadian, kata suami saya jadi bukan 2011 ya. Lalu lulusnya anak saya 2011. Jadi 2010 itu mulai ada sakit di Australia ya. Waktu kuliah semester ke-7. Saya tidak cerita bagaimana, tapi itu membuat sesuatu pukulan yang saya nggak ngerti sakit apa. Kenapa ada di situ? Nggak berani ngomong kepada siapa, pokoknya sakit aja. Sakitnya apa? Ternyata sakit gangguan kesehatan mental ya. Ada schizofren, ada bipolar. Waduh, itu dunia runtuh. Bayangkan, saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang yang banyak bicara soal pelayanan keluarga. Ya, saya nggak bilang, wah dikenal, enggak lah. Saya cukup punya peran banyak dalam pelayanan sosial masyarakat dan interdenominasi. Begitu ada kasus gitu, bahkan teman baik saya berkata, dia seorang konselor juga, Ibu, kenapa anak Ibu bisa kena gangguan kesehatan mental, kena psikos? Itu orang yang karakternya lemah. Saya tambah gerak lagi. Kenapa anak saya karakternya kuat, kenapa jadi sakit begini? Bertahun-tahun ketika dia mengalami pergumulan, jatuh bangun gitu kan, aduh itu menjadi satu hal yang cuman kita sebagai orang tua menelan dengan air mata. Kadang saya bilang, Tuhan saya mesti berhenti pelayanan karena saya merasa mungkin ada salah atau apa ya. Tapi Tuhan bilang kalau kamu berhenti memangnya bisa merubah keadaan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau dia lagi biasa-biasa saja kan? Masa kamu berhenti nongkrongin dia yang nggak ngapa-ngapain? Akhirnya saya hanya terus melanjutkan pelayanan dengan hati yang ya tidak bisa angkat kepala sombong hanya karena anugerah Tuhan. Tema-tema saya nggak akan bawakan bagaimana menjadi keluarga yang membesarkan Anda dengan sukses dan berhasil. Itu tema-tema yang bagi saya terlalu jauh untuk dibawakan. Saya hanya membawakan bagaimana ketika di dalam keluarga kita ada prodigal son, bagaimana ketika keluarga kita ada mengalami pergumulan, bagaimana kita tetap sabar, tangguh, dan setia kepada Tuhan waktu kita punya pergumulan. Itu tema-tema saya. Tetapi Tuhan memang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena masalah terjadinya lepas daripada pemicunya, triggernya apa bisa banyak, tetapi itu berkaitan dengan masalah gangguan di otak kalau kemudian terjadi berulang-ulang, ya. Kalau cuma sekali karena stres, ya. Tapi kalau berulang-ulang berarti sudah menjadi satu gangguan, jadi disorder. Itu di otak ada kelainan yang memang munculnya menurut sifat penyakit itu setelah otak ini menjadi dewasa, ya. Itu baru merebak. Nah, kalau pemicunya muncul lebih dini, munculnya lebih dini. Jadi makanya sebaik-baiknya keluarga jangan ciptakan situasi stres, supaya kalau sampai harus
kumat pertama kali lalu menjadi sesuatu yang kayak diabetes menjegrek mulai pertamanya itu setelah dewasa. Kenapa? Karena setelah dewasa seseorang sudah belajar bagaimana mengatur hidup, waktu, uang, kesehatan, kebersihan. Jadi dia nanti masih bisa hidup sebagai orang normal walaupun ada gangguan, terganggu, dia bisa balik dengan cepat. Kalau masih kecil belum belajar apa-apa, kesian, ya. So waktu itu saya nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan, tapi setelah lewat waktu suami saya sudah pensiun, 2018 saya dan suami saya ke Amerika ambil studi 1 tahun sabatika, dan di situ ada satu kejadian di Indonesia, dia dengan cicinya, ya kalau orang lagi agak kurang baik keadaannya, moodnya lagi low atau mania, nggak boleh ditantang otak ke otak. Itu pasti memicu banget. Terjadi satu insiden yang sangat menjadi luka bagi anak saya perempuan. Dan waktu itu belum mengerti. Dan kami di Amerika merasa sangat devastated sekali, sangat hancur hati. Aduh Tuhan, gitu kan ya. Dan kita ada di kelas waktu itu trauma and faith, lalu kita sharing. Di situ ada satu teman sama-sama ambil kelar dokter, mau ngambil doktor of ministry, ajak kita makan siang. Dan dia bercerita, kami punya cerita yang sama dengan anak perempuan kami yang mau membunuh ibunya pada usia 17 tahun karena konsep pertama kali kena schizofren. Dan waktu itu dia bilang dia dikenalkan dengan apa yang namanya NAMI, National Alliance on Mental Illness. Satu aliansi yang memberikan penyuluhan, pendampingan, edukasi, advokasi untuk keluarga-keluarga dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental di Amerika yang menjadi satu gerakan akar rumput orang awam, bukan oleh gereja, bukan oleh para ahli. Orang-orang yang punya pergumulan sakit, keluarganya ngumpul bareng dari 2 orang ibu tahun 1979 sampai sekarang, itu sudah di seluruh negara bagian ada NAMI dan afiliasi-afiliasinya. Ya. Di situ memberikan penyuluhan, singkat cerita saya dikenalkan, saya ikut sesi family to family karena kami yang bisa ikut family to family sebagai keluarga. Dan kemudian saya bilang, Tuhan, saya menemukan jawaban. Kenapa, apa, bagaimana menghadapi situasi ini dan bagaimana saya harus hidup mendampingi orang seperti ini. Lalu saya berpikir dengan orang lain. Dan sebagai hamba Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. 2 Korintus 1, kadang-kadang kita mengalami masalah untuk mengalami pertolongan Tuhan, penghiburan Allah, supaya bisa menolong orang lain yang mengalami pergumulan yang sama. Dan saya bilang, kalau boleh, saya mau membagikan ini di negara saya atau kepada orang-orang sebangsa saya. Jadi saya mesti ikut bagaimana untuk mengajar, bukan ikut sebagai peserta. Mestinya tidak boleh untuk orang di luar Amerika. Ajaib sekali saya dan suami saya bisa ikut. Sehingga ini bulan Juli 2019, ya bisa ikut dapat sertifikat untuk mengajar. Tapi sebetulnya tidak boleh juga di luar Amerika dan harus dalam bahasa Inggris. Waktu pulang ke Indonesia, saya pikir bagaimana caranya ya untuk bisa share dalam bahasa Inggris ya. Waktu itu belum tahu, belum nggak boleh di luar Amerika katanya ya. Boleh tapi dalam bahasa Inggris. Aduh gimana ya, harus onsite, susah sekali teman-teman yang mau belajar semuanya tersebar di kota lain. Ini mesti 11 sesi, 12 sesi, gimana caranya? Lalu ada pandemi dan tertunda 3 tahun. Sampai tahun lalu ada satu insiden yang bagi saya itu tanda inilah saatnya memulai untuk Indonesia. Jadi sejak saat itu saya memulai pelayanan yang namanya Care for Overcomers on Mental Illness. Sekarang sedang berdoa dan berjuang mendapatkan satu akses izin menggunakan bahan-bahan itu untuk Indonesia. Ya, sedang mencoba ke Amerika. Entah saya harus pergi ke sana lagi, menerima lagi didikan, melatih guru, atau membuka akses bisa secara online sehingga teman-teman yang dirinya sakit bisa ikut peer to peer sehingga bisa membentuk satu grup connection group, bisa membentuk grup mendidik, menyuluh, mengedukasi orang yang dirinya sakit apa saja sakitnya dengan gangguan kesehatan mental, waktu dia sehat bisa belajar mengerti tentang dirinya sendiri, merawat dirinya lebih baik supaya bisa stay stable, healthy dan menolong orang lain yang sama. Karena kalau orang yang sakit ngomong ke orang yang sakit lebih didengar. Ciri orang yang punya gangguan kesehatan mental satu, saya tidak sakit, saya tidak perlu pengobatan. Nah, itu susah sekali. Padahal ini adalah untuk stabilitas cairan otak itu perlu obat saat ini. So, itulah sebabnya kenapa saya ada dan peduli dengan pelayanan mental. Jadi from pain and grief, karena saya merasa mimpi saya untuk anak saya berubah total. Tetapi mendapatkan purpose, ya, tujuan, dan juga acceptance. Putra saya sekarang sudah masih dalam keadaan baik, bisa sakit kadang-kadang ya. Tapi mentally-nya cukup stabil bagus, tetapi efeknya karena
cara hidup dia sering kena GERD, jadi suka sakit, tapi masih bisa bekerja. Dia sekarang bekerja sebagai manajer dari sebuah perusahaan animasi. Dia juga mengajar kadang-kadang animasi di salah dua universitas karena ditugaskan oleh perusahaannya itu ya. Dia yang susun kurikulum untuk animasi itu. Jadi dia bisa berperan, dia punya kapasitas untuk itu, dia berhak dan bisa hadir di masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Saya akan bagikan satu klip singkat tentang apa itu NAMI dan kenapa kita bisa, perlu, dan punya harapan untuk hadir dalam pelayanan ini untuk Indonesia, karena banyak yang membutuhkan. Each year, 1 in 5 U.S. adults experience mental illness, and 17% of youth ages 6 to 17 experience a mental health disorder. I joined NAMI because I have 2 sons that live with a mental illness, and I didn't want any other families to feel alone like I did. At NAMI, the first thing we want anyone to know is you are not alone in your mental health journey. I just really want to talk about so people know that you don't have to go through it alone. NAMI, the National Alliance on Mental Illness, is the nation's largest grassroots mental health organization, dedicated to building better lives for the millions of Americans affected by mental illness. We started as 2 moms, gathered around a kitchen table in 1979. And today, we are an alliance of more than 600 local affiliates and 48 state organizations who work in your community to raise awareness, build advocacy, and provide support and education. NAMI envisions a world where all people affected by mental illness live healthy, fulfilling lives supported by a community that cares. Every year we are expanding, no matter race, religion, age, or sexual identity. We are people with lived experience, families and loved ones, survivors and advocates, and together, we will fight the stigma surrounding mental health and create a better world for the sake of all of us. We have resources for you and can't wait to become an extension of your family. We are here for a healthier world. We are here for better mental health. We are here for each other. Join us. Jadi, saudara, Anda mulai sekarang boleh berkata tidak sendiri lagi untuk menghadapi hal-hal yang sulit. Kita bisa membangun komunitas dan tidak seorang pun perlu merasa saya sendirian, tidak punya informasi, tidak tahu dari mana mendapatkan dukungan, pertolongan dari siapa. Kita sedang berjuang untuk memulainya bersama-sama. Ya, saya percaya Jeffrey dipertemukan Tuhan ya untuk satu kegerakan yang tidak pernah kita pikirkan gitu kan ya. Satu kartu yang saya dapat lagi saya ikutan kelas di NAMI. Jangan ragu bahwa sekelompok kecil orang yang punya kepedulian ya dan berkomitmen bisa mengubahkan dunia. Sungguh ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Mau peduli, mau komitmen, kita bisa mengubah dunia. Kami sudah memilih namanya adalah Care for OMI Indonesia, Care for Overcomers on Mental Illness Indonesia ya. Jadi ini adalah kita harap bisa menjadi komunitas akar rumput dari keluarga-keluarga individu yang terdampak oleh gangguan kesehatan mental supaya tidak lagi merasa sendirian tapi bisa belajar saling menerima, mendukung, mengobarkan harapan, memberdayakan, bahkan berkarya berdampak bagi sesama. Care for Overcomer ini kita berharapkan bisa memberikan penyuluhan, pendampingan, pelan-pelan berkembang, memberikan pembelaan advokasi, supaya bisa belajar membangun hidup yang sehat, seimbang, berkualitas, dihormatin tanpa diskriminasi dan stigma. Dan kita berharap bisa membangun jejaring narasumber, informasi, bantuan konsultasi, perawatan, pengobatan yang bisa diakses, digunakan mereka yang membutuhkan. Maksudnya, kita mengumpulkan data-data narasumber tentang di mana, siapa yang baik, yang tepat, yang betul-betul sahih untuk menjadi konsultasi, untuk memberikan bantuan pengobatan, dan orang bisa menemukan ke sana. Ya. Dan kalau kita bisa berkembang, menjadi gereja-gereja berkembang untuk mempunyai pelayanan yang fasilitasi seperti orang Samaria baik hati, mendampingi seperti kerjasama dengan innkeepers, mereka yang tidak mampu, itu lebih baik lagi. Tapi kita adalah bergerak dalam hal membangun jejaring dan membangun kolaborasi pendidikan dan lain sebagainya ya. Mari kita berdiri bersama melawan stigma. Karena tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Kita bangun kesadaran bersama. Saya kira itu dari saya. Kalau mau ada tanya jawab, silakan, dan izinkan sebelumnya saya sampaikan sekali lagi, ini buku yang baik, salah satu dari buku itu yang kita bisa belajar untuk dalam bahasa Indonesia ya. Ungkapan perjalanan jujur dari seorang penyandang sakit mental yang jadi stigma bagi dunia kita. Menyebabkan penderitaan, pergumulan, perjuangan yang tidak terkatakan bagi penyandang dan keluarganya.
Saya melihat di dalamnya ada uraian integratif secara teologis sekaligus penghayatan iman yang sangat pribadi dan otentik bersama keluarga dan komunitasnya. Tadi saya katakan mengingat pernyataan WHO ada 20-25% orang dewasa, 17% anak remaja, 10% anak-anak tiap tahun bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Saya bersyukur karya daripada Jeffrey sesuai dengan judulnya bisa menjadi inspirasi sekaligus panduan bagi siapa yang terkait langsung dengan penyakit mental atau peduli dengan pelayanan ini. Ya, siapa yang mau buku ini murah, cuma 100.000. Ya, ini buku kayak begini tebal sekali 100.000. Saya bilang Jeffrey jangan jual murah-murah, supaya bisa jadi modal kamu bisa bikin lagi banyak buku tulisan yang lain. Dia bilang supaya semua orang bisa punya. Jadi 100.000 aja, silakan hubungin Pak Jeffrey. Ini adalah semua untuk pelayanan beliau dan juga pelayanan lain yang Tuhan taruh di dalam hatinya ya. Lalu nanti kita juga ada kelas untuk yang membutuhkan ya. Kalau merasa di dalam diri keluarga ada pergumulan mental illness apa dan bagaimana, saya bilang tadi saya punya 11 sesi, akan coba pelan-pelan dibagikan kepada teman-teman, dan untuk itu Anda perlu mendaftarkan diri di Google Form atau menuliskannya kepada email tercantum atau nomor handphone. Saya juga ada catat di di chat room. Kalau enggak nanti WhatsApp kepada saya, maka Google Form-nya akan dikirimkan lewat WhatsApp